Bab 71, Huang Xiaochun yang tragis. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Sebelum dia mulai pergi, Lin Fan datang ke samping tempat tidur Manyou Er. Dia mengulurkan jarinya dan dengan satu gerakan, jari pencabut keperawanan, aktif dan membuat tubuhnya tidak berdaya. Namun Lin Fan tidak merasa itu cukup aman, jadi dia juga menyerang dengan macan hitam mencuri hati. Dada Manyou Er sangat indah. Lin Fan takut menghancurkan kecantikan ini sendirian, dan hanya setelah menyerang dan melihat bahwa mereka masih terlihat sama, dia merasa lega. Jika dia masih memiliki cukup kekuatan setelah serangan ini untuk bangkit dan menemukanku, aku, Lin Fan, akan tunduk padamu. Dia telah memperoleh pengalaman setelah menggunakan macan hitam mencuri hati pada tubuh Manyou Er. Sayangnya, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jika tidak, dia ingin tinggal dan naik level sedikit. Setelah keluar, Lin Fan menutup pintu kamar Manyou Er, dan melihat sekeliling sebentar. Sudah ada beberapa murid sekte yang telah membawa para wanita dari menara Moonwise ke dalam kamar. Adapun para pengikut sekte ini, Lin Fan tentu saja meremehkan mereka. Orang-orang kaya ini kemungkinan besar adalah orang-orang terkemuka sekte tersebut, dan dia tentu saja harus berhati-hati terhadap mereka. Hanya basis kultivasi mereka saja yang jauh lebih tinggi darinya. Lin Fan memiliki ide untuk membantu mereka yang dapat ditolong. Mereka yang tidak dapat ditolong, dia hanya bisa menyerah pada mereka. Setelah Lin Fan selesai menyelamatkan seorang pemimpin sekte universal, keributan datang dari luar. Huang Xiaochun dari sekte Hunyuan, keluarlah sekarang juga, energi Manyou Er melonjak di dalam menara Moonwise. Momentum yang tidak puas, dingin, dan membunuh mengelilinginya, yang juga mengganggu banyak kejadian indah yang terjadi di tempat itu. Para pengikut sekte yang sedang menikmati waktu mereka dengan para wanita menara Moonwise menjadi sangat takut oleh suara ini dan nyaris terhindar dari bencana. Pintu-pintu ke banyak ruangan terbuka saat para pengikut sekte bergegas keluar, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan, bersiap untuk menghukum orang yang telah mengganggu waktu menyenangkan mereka. Beberapa murid dengan basis kultivasi yang lebih rendah langsung memucat saat melihat Manyou Er. Namun, meskipun mereka takut pada Manyou Er, mereka dengan brutal menghukumnya dalam hati mereka. "Wanita, apa yang kau teriakkan?" Pada saat ini, seorang murid terkemuka dari sekte Hunyuan keluar mengenakan pakaian tipis, wajahnya sangat marah. Dia hampir mencapai klimaks, tetapi telah ditakuti oleh wanita ini, menyebabkan wanita itu menyusut kembali. Baginya, ini adalah penipuan besar. Huang Xiaochun dari sekte Hunyuan, keluarlah sekarang juga. Penampilan Manyou Er yang lembut dan lemah telah menghilang, dan dia sekarang sedingin es. Dia terbangun dan mendapati pil obat dan koin emas hitam di dalam cincin penyimpanannya telah menghilang. Selain itu, dadanya berdesir dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Bocah sialan itu telah mencuri barang-barangnya dan kemudian menyerangnya dengan brutal. Dia harus membuatnya membayar. "Apa yang kau inginkan dari adik laki-lakiku Huang? Apakah kau mungkin belum puas dan ingin?" Hehe, murid sekte Hunyuan itu tertawa mesum. "Diamlah," bentak Manyou Er. Apakah kau mungkin ingin bertarung?" Murid sekte Hunyuan itu tidak mundur. Bahkan jika Manyou Er adalah peri celestial level 2, itu tidak berarti apa-apa baginya, dia tidak takut padanya. "Berhenti berdebat, mari kita bicarakan ini. Manyou Er, mengapa kau mencari Huang Xiaochun dari sekte Hunyuan? Jika kau tidak menjelaskan, bagaimana kita tahu apa yang sedang terjadi?" Seorang murid sekte pedang angin berkata dengan nada menggoda. Mereka semua akrab dengan murid-murid sekte bunga tak terbatas. Mereka luar biasa seperti gelombang yang bergelora, luar biasa sampai seluruh tubuh mereka menjadi asteris. Murid-murid sekte lainnya mulai bergabung. Kesenangan mereka di tempat tidur telah terganggu, jadi mereka mungkin juga mendengarkan situasi tersebut. Kakak senior, pada saat ini, bau menyengat tercium, dan seseorang yang dipenuhi noda hitam dan kuning yang tidak diketahui datang bergegas. Menara Moonwise telah disediakan oleh Pangeran ke-13 untuk hiburan murid sekte tersebut, jadi tentu saja orang lain tidak diizinkan masuk. Namun orang ini baunya sangat busuk sehingga petugas keamanan yang menjaga pintu masuk tidak tahan dan juga lari ke samping. Jadi orang itu berhasil bergegas masuk. Murid sekte Hunyuan yang mengenakan pakaian tipis langsung memucat dan berteriak saat melihat orang yang bau busuk itu bergegas ke arahnya. "Berhenti,
jangan bergerak. Kakak senior, saya Huang Xiaochun. Orang yang dipenuhi kotoran itu berteriak serak. Matanya berkilauan karena air mata, seolah-olah dia telah menderita semacam penghinaan terakhir. Kakak junior, murid sekte Hunyuan membeku karena tidak percaya. Bagaimana bisa ini terjadi pada adiknya Huang? Dasar bocah hina, bersiaplah untuk mati. Pada saat ini, momentum Manyo Er melonjak setelah mendengar nama Huang Xiaochun dan menyerang tanpa sepatah kata pun. Kain sutra merah muda yang penuh dengan energi sejati mencambuk Huang Xiaochun. Manyo Er, jangan terlalu terburu-buru. Seolah-olah aku akan membiarkanmu membunuh salah satu murid sekte Hunyuanku. Li Haoran melangkah maju untuk melindungi Huang Xiaochun, tetapi dia tidak berani melangkah terlalu dekat. Adik laki-laki, apa yang terjadi padamu? Li Haoran bertanya. Setelah melihat kakak laki-lakinya menanyakan itu, keluhan di dalam hatinya meluap seperti sungai yang tidak pernah berakhir. Kakak senior, aku disergap oleh seseorang. Huang Xiaochun mulai meratap, lalu mulai menjelaskan semua kejadian tragis yang menimpanya. Awalnya Huang Xiaochun mengira dia bisa mendapatkan harta karun, tetapi akhirnya disergap. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia diikat dan seluruh tubuhnya mati rasa dan tidak berdaya. Huang Xiaochun ingin melawan tetapi tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Kemudian situasi yang tidak menguntungkan terjadi. Saat Huang Xiaochun sedang melawan, dia akhirnya tidak sengaja jatuh ke kolam tinja. Dengan tangan dan kakinya terikat, Huang Xiaochun yang tidak berdaya bahkan menelan beberapa suap produk limbah, tetapi tidak dapat memanjat. Jika seseorang tidak kebetulan lewat dan menggunakan tongkat untuk mengangkatnya keluar, dia pasti. Huang Xiaochun tidak tahan untuk melanjutkan lebih jauh. Kakak senior, kamu harus membalaskan dendamku. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup lagi. Huang Xiaochun sangat sedih saat air mata mengalir di wajahnya. Li Haoran serius. Ini adalah pertama kalinya adiknya Huang keluar dari sekte, dan dia menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana pandangan adiknya Huang terhadap dunia mulai sekarang? Tidak, sebagai kakak seniornya aku harus membalaskan dendamnya. Adik junior, siapa yang melakukan ini padamu? Kau mengenalnya? Tanya Li Haoran. Adik senior, aku tidak tahu namanya, tetapi dia tinggi dan kurus. Dia dicukur bersih, penampilannya biasa saja. Dia juga mencuri undanganku. Huang Xiaochun berteriak sambil menangis. Ekspresi Manyo Er berubah. Tampaknya orang itu telah menyamar sebagai Huang Xiaochun. Ah, tolong, pencuri. Pada saat ini, teriakan terdengar dari dalam banyak ruangan, mengejutkan semua orang di luar. Lin Fan telah lama diam-diam mundur saat itu. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam, dia telah mundur tanpa menoleh ke belakang. Akan menjadi berbahaya jika dia tinggal lebih lama. Dia telah mencuri dari beberapa pemimpin sekte, dan kemudian bahkan Huang Xiaochun pun datang. Jika dia tertangkap, maka itu tidak akan semudah pemukulan. Kemungkinan besar dia akan berakhir diiris-iris dan dipotong-potong. Bab 72, menjelaskan rencana masa depan. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Lin Fan tidak terlalu puas dengan operasi di Menara Moonwise. Dia ingin menyelamatkan lebih banyak orang, tetapi karena keadaan tertentu, dia tidak bisa melakukannya saat ini. Para pemimpin sekte yang bertanggung jawab atas koin emas hitam semuanya memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya. Tidak mungkin dia bisa melawan mereka secara terbuka. Jadi, dia hanya bisa duduk dan menunggu dalam mode sembunyi-sembunyi dan menyerang satu persatu. Meskipun hasilnya tidak memuaskan, dia benar-benar telah melakukan yang terbaik. Mengenai apa yang akan terjadi di pelelangan mulai sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kembali ke sekolah, Lin Fan segera kembali ke kamarnya dan mengambil semua pil obat yang telah dia minum saat lewat dan menumpuknya di atas meja. Pil obat ini tidak dapat dibandingkan dengan yang telah dia rampas dari Kaisar Yan, tetapi mereka masih dapat memberikan sedikit pengalaman. Setelah menelan semua pil obat, pengalamannya bertambah sekitar 500.000. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi bagi para pemimpin sekte yang datang untuk pelelangan, itu adalah jumlah yang cukup besar. Jadi, kemungkinan besar mereka sedang menangis kesakitan saat ini. Semakin banyak yang dia ketahui, semakin besar rasa krisis yang dia rasakan di dalam hatinya. Basis kultivasinya tidak dapat ditingkatkan dengan cepat lagi, tetapi keterampilan bela dirinya mungkin masih bisa. Jika dia benar-benar harus menghindari pertempuran,
dia hanya dapat mengandalkan hegemoni Raja Naga dan batu bata merah 95 yang legendaris. Setelah memperoleh sistem tersebut, manfaatnya tidak terbatas, tetapi Lin Fan merasa sakit hati karena peningkatan keterampilan mental tidak sesuai dengan kekuatan seseorang, dan hanya dapat ditingkatkan dengan energi sejati seseorang. Saat Lin Fan mengolah hegemoni Raja Naga, rasa energi khusus beredar di seluruh tubuhnya. Hegemoni Raja Naga adalah keterampilan taktik pribadi Kaisar Yan. Kategorinya cukup bagus, kelas surga yang lebih rendah, dan menaikkannya ke level 9 dapat menggandakan kekuatannya. Taktik kelas cahaya yang diolah secara maksimal hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga 20%. Kelas gelap dapat meningkatkannya hingga 40%, dan kelas bumi hingga 60%. Saat Lin Fan mengolah hegemoni Raja Naga, energi unik menyelimuti seluruh tubuhnya dan energi berbentuk naga secara bertahap membenamkan dirinya ke dalam tubuhnya. Ding, selamat taktik kelas surga bawah, hegemoni Raja Naga, pengalaman plus 100. Ding, selamat taktik kelas surga bawah, hegemoni Raja Naga, pengalaman plus 100. Pengalaman mulai meningkat perlahan. Keesokan harinya, Lin Fan membuka matanya, cahaya keemasan bersinar di depan matanya. Setelah semalaman berkultivasi, pengalaman hegemoni Raja Naga telah tumbuh cukup banyak. Lin Fan mandi dan bergegas menuju kelasnya. Hari ini, dia bersiap untuk memberikan beberapa perlengkapan kepada murid-muridnya. Sangat sulit untuk mendapatkan senjata yang bagus di dinasti Yan Agung. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Selain Xiaos, yang mendapat dukungan dari keluarganya dan memiliki senjata yang bagus, yang lain berada dalam posisi yang sulit. Jika dia, guru mereka, tidak memberi mereka beberapa keuntungan, maka kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendapatkan senjata yang lumayan bagus sampai mereka mencapai tahap pasca surgawi. Lin Fan datang ke kelasnya dan melihat sekeliling. Mereka semua duduk dengan benar sambil menunggunya. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan gembira. Meskipun lebih banyak orang berarti akan lebih sulit baginya, dia tetap percaya bahwa kemampuannya sendiri adalah yang terbaik. Para bajingan ini tidak mungkin membuat keributan di hadapannya. Jika mereka melakukan kesalahan, penguasa cintanya tidak akan menjadi bahan tertawaan. Guru, selamat pagi. Saat para murid melihat guru mereka masuk, mereka semua berdiri dan menyambutnya dengan sangat tulus. Meskipun Xiaos dan Zhang Tianhao masih murid baru, mereka juga mulai terbiasa dengan rutinitas di bawah bimbingan murid-murid lainnya. Bagus, Lin Fan mengangguk puas. Bagus, kalian semua sangat bagus. Basis kultivasi kalian meningkat lagi. Saya sangat senang. Lin Fan melihat bahwa basis kultivasi murid-muridnya telah meningkat sekali lagi. Liu Suisui dan yang lainnya awalnya adalah prasurgawi tingkat 1, tetapi sekarang, mereka adalah prasurgawi tingkat 2, dan tubuh iblis kelas titanium juga telah naik dari tingkat 1 ke tingkat 2. Zui Mo juga melakukannya dengan cukup baik. Dia sudah menjadi prasurgawi tingkat 3, dan tubuh iblis kelas titanium-nya juga tingkat 3. Tubuh iblis kelas titanium, milik Sekte Saint Devil hanya dapat dinaikkan ke tingkat 3. Mereka telah bekerja keras dan menderita pukulan untuk meningkatkan pengalaman mereka. 3 tingkat pertama cukup mudah dan dapat dicapai, tetapi 3 tingkat berikutnya setelah itu membutuhkan lebih banyak usaha. Semuanya berkat pelajaran guru. Liu Suisui, satu-satunya gadis di kelas, secara alami sangat manis, dan memuji Lin Fan sampai dia sangat senang. Bagus, sangat bagus. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu menepuk kepala mereka satu persatu. Encouraging Hand meningkatkan kemampuan mereka. Awalnya kemampuan mereka semua rendah, tetapi dengan usahanya, kemampuan mereka semua berubah dari bodoh menjadi biasa-biasa saja. Setelah gelombang dorongan ini, kemampuan mereka seharusnya sudah mencapai tingkat jenius. Tingkat jenius tidak terlalu bagus, tetapi dengan kerja keras dan dedikasi, mencapai tahap pasca surgawi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Jika mereka cukup beruntung, bahkan tahap perisurgawi pun tidak akan mustahil. Hanya saja, keinginan untuk mencapai tahap periselestial dengan kemampuan tingkat jenius membutuhkan usaha dan dukungan yang melampaui tingkat yang dapat dibayangkan. Xiaos memperhatikan Lin Fan menepuk kepala siswa lainnya. Dia sangat bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan. Guru Lin, pelajaran kemarin membuatku mendapatkan banyak wawasan. Setelah berpikir semalaman, aku menyadari banyak hal.
Xiao mulai benar-benar percaya pada keterampilan Lin Fan. Hanya satu cerita kecil saja telah membuatnya mendapatkan wawasan yang begitu besar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Xiao sebelumnya. Lin Fan menatap Xiao dan mengangguk dengan gembira. Xiao memang sangat tanggap. Kemudian, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Aku sangat senang kamu bisa berpikir seperti ini. Mulai sekarang jangan bersikap terlalu sombong. Ada banyak orang di dunia ini, dan jumlah orang jenius di dunia ini sangat banyak. Lin Fan tidak terlalu khawatir tentang Xiao. Latar belakang keluarganya baik, kemampuannya baik, dan basis kultivasinya lumayan. Satu-satunya hal negatifnya adalah sikapnya yang sangat tidak ramah. Jika dia keluar di masa depan, dia pasti akan dibacok sampai mati. Ya, aku tidak akan pernah melupakan kata-kata guru. Xiao menganggukkan kepalanya dengan serius. Setelah kejadian kemarin, Xiao menyadari bahwa guru ini memang sangat kuat. Setiap kata-katanya mengandung banyak kebenaran yang mendalam. Untuk dapat memahami sepenuhnya kebenaran ini, seseorang perlu meluangkan waktu untuk benar-benar memikirkannya. Jika tidak, kecil kemungkinan seseorang akan benar-benar memahami makna sebenarnya. Saat Lin Fan meletakkan tangannya di kepala Xiao tiba-tiba merasa heran karena dia menyadari banyak hal membanjiri pikirannya yang sebelumnya tidak dia ketahui. Xiao juga menyadari dengan ngeri bahwa kemampuannya sendiri juga mulai meningkat. Xiao adalah pos celestial level 6, jadi dia secara alami tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang lain, terutama mengenai konsep kemampuan. Meskipun dia bukan yang teratas dalam hal kemampuan, dia masih bisa dianggap sebagai orang dengan kemampuan tingkat jenius. Tapi sekarang, kemampuannya meningkat sekali lagi. Ini, Xiao tidak berani berpikir lagi. Dia langsung tahu bahwa semua yang terjadi adalah karena guru di depannya. Guru, jangan bicara, tetaplah tenang. Lin Fan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu dia tidak akan tinggal di sekolah langit surga terlalu lama, jadi dia ingin meninggalkan apa yang bisa dia tinggalkan. Kemampuan Xiao cukup bagus, tetapi pendidikan yang bisa dia terima di sekolah langit surga terbatas. Tidak peduli apapun, karena Xiao telah mencari murid darinya, dia akan memberinya apapun yang bisa dia berikan. Begitu pikiran seseorang sudah terbentuk, akan sulit untuk mengubahnya. Karena kepribadian Xiao sangat sombong, ia memutuskan untuk memberinya kekuatan dengan keterampilan, iblis langit tanpa wajah, dan tubuh iblis kelas titanium. Lin Fan menarik tangannya, lalu ia menatap semua orang sambil tampak acuh tak acuh. Aku akan segera pergi dalam beberapa hari mendatang. Keterampilan yang telah aku pindahkan kepada kalian semua hari ini, ingat, jangan beritahu siapapun tentang itu, bahkan jika mereka adalah seseorang yang dekat denganmu. Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan dapat menyelamatkanmu saat itu. Keterampilan yang telah ia pindahkan adalah keterampilan yang telah ia curi dari Mo Yisuan dan Nimantian. Jika kabar itu tersebar, ia akan baik-baik saja tetapi murid-muridnya kemungkinan akan dibantai. Para murid terkejut saat mendengar bahwa guru mereka akan pergi. Mereka bertanya dengan suara penuh keengganan, Guru, Anda benar-benar akan pergi. Kapan Anda akan kembali? Bab 73, Lelang benar-benar dimulai. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Lin Fan belum lama bersama para murid, tetapi dia memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah muridnya yang sebenarnya. Kesedihan mereka tulus, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika Kaisar Yan dan sekte lain benar-benar berencana menyerang sekte Saint Devil, maka Lin Fan tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Seseorang yang masuk ke sekte tersebut selamanya menjadi anggota sekte tersebut. Meskipun dia memalsukan kematiannya dan menyelinap keluar, dia masih menjadi bagian dari sekte tersebut. Rekan-rekan sektenya cukup baik padanya, dan Lin Fan sudah lama memperlakukan mereka semua sebagai bagian dari keluarga besar. Jika keluarga besarnya memiliki masalah, dia tidak akan takut dan lari. Lin Fan harus pergi memberitahu rekan-rekan sekte Saint Devil dan meminta mereka kembali untuk memberitahu sekte tersebut agar bersiap dan tidak lengah. Saat Lin Fan melihat ke arah murid-murid yang sedih, dia tersenyum, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya punya beberapa hal yang harus kuurus. Kalian semua harus terus berlatih. Saat aku kembali nanti, aku akan memeriksa hasil kalian. Baik, Guru. Liu Suishui dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak tahu masalah apa yang dialami guru mereka, tetapi mereka yakin guru mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, guru mereka sangat berkuasa.
Mereka semua sangat percaya pada Lin Fan. Baiklah, ingat sekarang, jangan beritahu siapapun tentang keterampilan yang aku berikan kepada kalian semua hari ini, mengerti? Lin Fan berulang kali memperingatkan mereka. Ya, kami tidak akan pernah memberitahu siapapun. Cao Tianjiao yang biasanya pendiam menganggukkan kepalanya dengan berat. Mereka bukan orang bodoh. Karena guru mereka telah memperingatkan mereka dengan sangat hati-hati, tentu saja itu sangat penting. Karena pengkhianat mereka telah memberikan keterampilan yang tidak boleh diketahui orang lain, dia pasti sangat percaya pada mereka. Berdasarkan kepribadian murid-murid itu, Lin Fan memberikan keterampilan mental kelas atas, iblis langit tanpa wajah, atau kehendak pedang kepada mereka. Bagi mereka, mengolah dua keterampilan mental kelas surga ini secara alami memiliki lebih banyak keuntungan daripada yang mereka kira. Dengan peningkatan level mental mereka, basis kultivasi mereka juga akan meningkat. Meningkatkan keterampilan mental individu mereka sendiri hanya dapat meningkatkan energi sejati dan kemampuan bertarung mereka, tetapi tidak basis kultivasi mereka. Dengan suplementasi keterampilan mental kelas surga ini, selama tidak ada yang terjadi di masa depan, pencapaian mereka tidak akan lebih rendah dari orang lain. Tetapi jalan masa depan mereka hanya dapat ditempa oleh mereka sendiri. Sementara Lin Fan biasanya tidak memikirkan apapun, kali ini dia cukup serius, dan hanya dapat melakukan sesuatu selangkah demi selangkah dan berimprovisasi. Lin Fan kemudian mengeluarkan semua senjata yang telah dia tempa sebelumnya dan membaginya di antara mereka. Meskipun itu hanya senjata tingkat rendah, bagi mereka, itu lebih dari cukup. Senjata yang lebih tinggi hanya akan mengundang lebih banyak kecemburuan dan kemalangan. Xiao, ikut aku sebentar. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Fan memanggil Xiao sendirian. Guru, Xiao berasal dari keluarga besar jadi dia punya banyak pengalaman. Meskipun gurunya tampak biasa saja, dia bisa merasakan kegelisahan dalam diri gurunya. Xiao sudah lama menerima gurunya sebagai orang yang kuat. Tapi sekarang, gurunya merasa gelisah, jadi dia bertanya-tanya situasi seperti apa yang bisa membuatnya menjadi seperti itu. Ini adalah sesuatu yang di luar imajinasi Xiao. Xiao, kamu yang terkuat di kelas ini, dan juga memiliki posisi sosial tertinggi. Ketika aku pergi, kamu harus menjaga saudara-saudarimu. Jika memungkinkan, aku ingin kamu mengajarkan beberapa keterampilan bela diri keluargamu kepada saudara-saudarimu. Itu akan membantu jalur kultivasi mereka di masa depan dan dengan begitu, usahaku tidak akan sia-sia. Kata Lin Fan, Guru, apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Jika memungkinkan, Anda dapat memberitahu semua orang. Keluarga Xiao mungkin bukan yang teratas dalam dinasti Yan, tetapi kita masih dapat melakukan banyak hal. Semua orang di sini bersedia mengikuti guru melalui bahaya dan kesulitan tanpa ragu-ragu. Kata Xiao, tidak apa-apa, aku akan mengurusnya sendiri. Anda hanya perlu mengurus semua orang, itu saja akan menjadi bantuan terbesar bagiku. Kata Lin Fan, petik 2, ya, Xiao mengangguk. Beritahu semua orang untuk berlatih sendiri hari ini. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Lin Fan memberikan instruksinya dan kemudian pergi dengan tenang. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Fan melanjutkan kultivasinya tanpa henti. Dia harus menaikkan hegemoni Raja Naga ke level 2 apapun yang terjadi. Pada titik ini, Lin Fan berharap setumpuk besar pil obat dapat jatuh begitu saja dari surga dan membantu meningkatkan basis kultivasinya seperti orang gila. Karena jika pertarungan ini benar-benar dimulai, basis kultivasinya hanya akan seperti perahu kecil di danau, tidak dapat membuat gelombang besar. Keesokan harinya, lelang pasar, perdagangan langit dan bumi resmi dimulai. Para anggota terkemuka dari setiap sekte dan murid-murid mereka bersiap untuk masuk. Pil surgawi rendahan, sangat memikat bagi mereka, dan banyak sekte berencana untuk membelinya untuk menganalisis komponen-komponennya. Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan memberikannya kepada murid-murid mereka untuk dimakan. Menggunakan koin emas hitam yang tidak berguna sebagai mata uang untuk pelelangan adalah kesepakatan yang sangat bagus bagi mereka semua. Melatih satu murid saja ke tahap surgawi rendahan membutuhkan sumber daya yang tak terukur. Dibandingkan dengan itu, semua orang mengerti betapa hematnya pil surgawi rendahan. Lin Fan bersembunyi di antara kerumunan dan mendesah saat dia melihat lautan manusia membanjiri area tersebut. Tidak ada cara lain, aku sudah melakukan semua yang kubisa, tetapi masih banyak sekte yang datang.
Usahaku sia-sia, tidak ada gunanya. Lin Fan mengenakan topeng buatannya sendiri di wajahnya, untuk berjaga-jaga jika dia bertemu dengan Manyou Er dari Sekte Infinite Flower tadi malam. Lihat, mereka adalah murid-murid Sekte Infinite Flower, mereka sangat cantik. Tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan. Wanita-wanita berkualitas tinggi populer dimanapun mereka pergi. Jadi, ketika murid-murid Sekte Infinite Flower muncul, mereka menarik perhatian banyak orang. Murid-murid Sekte Infinite Flower mengembangkan keterampilan yang memikat, jadi daya tarik mereka sangat besar. Bahkan murid-murid Sekte yang kuat tidak dapat menolak mereka, apalagi warga biasa. Lin Fan berdiri di antara kerumunan saat berbagai murid Sekte terus-menerus menuju ke dalam pasar perdagangan. Lin Fan sangat bingung, karena dari awal hingga akhir, dia masih belum melihat satupun murid dari Sekte Saint Devil. Ini terlalu aneh, apakah mungkin terjadi sesuatu? Kemudian Lin Fan menggelengkan kepalanya dan memasuki pasar perdagangan sambil merasa sedikit tidak nyaman. Pasar perdagangan langit dan bumi menggunakan koin emas hitam sebagai biaya masuk untuk pelelangan ini. Tentu saja, warga biasa tidak memiliki koin jenis ini, dan dengan demikian mereka tidak dapat masuk meskipun mereka ingin menonton pelelangan. Karena Lin Fan hanyalah orang biasa, ia hanya dapat duduk di paling belakang sementara berbagai pengikut sekte duduk di area atas. Setiap sekte menempati satu area dan tempat itu segera terbagi. Pada saat ini, seorang juru lelang setengah baya yang mengenakan jubah biru berjalan ke panggung. Lin Fan meliriknya. Pasca Celestial tingkat ke-8, ia kuat, hanya 2 tingkat dari peri Celestial. Orang-orang di dalam pasar perdagangan langit dan bumi tidak dapat dianggap enteng. Hanya juru lelang itu sendiri sudah lebih kuat daripada kebanyakan pengikut sekte yang hadir. Selamat datang semua orang dari seluruh dunia. Kami akan secara resmi memulai pelelangan sekarang. Barang pertama yang akan dilelang adalah kelas gelap atas, pil jiwa biru. Lelang secara resmi dimulai dengan pengumuman oleh juru lelang. Bagi semua sekte, target utama operasi ini adalah pil surgawi yang lebih rendah. Barang-barang lainnya tidak terlalu penting, dan hanya dilelang untuk murid-murid biasa untuk membantu menciptakan suasana hati. Bab 74 Pil Dewa Kuno secara alamiah tidaklah sama. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Meskipun awal pelelangan agak bergairah, semuanya hanya perkelahian kecil. Karena pil surgawi rendah belum muncul, semua orang masih belum mengerahkan segenap kemampuan mereka. Lin Fan duduk dan melihat sekeliling, pelelangan hari ini bukanlah sesuatu yang sederhana, dan suatu situasi pasti akan terjadi. Lin Fan telah berpindah tempat duduk ke tempat duduk di dekat lorong selama pelelangan. Jika sesuatu terjadi, maka ia akan segera lari. Para pengikut Sekte Saint Devil telah tiba di kota, tetapi sekarang mereka tidak terlihat dimanapun. Sesuatu telah terjadi dengan jelas. Sangat tidak mungkin mereka semua masih tidur, karena mereka telah datang sejauh ini untuk pil surgawi rendah dan sekarang tidak dapat ditemukan dimanapun. Baiklah, item berikutnya akan menjadi sorotan lelang ini. Pada saat ini, berbagai pemimpin sekte menjadi bersemangat. Pil surgawi rendah akhirnya muncul, dan semua orang mulai menyingsingkan lengan baju mereka untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Lin Fan duduk di kursinya sambil mengerutkan kening. Tampaknya mereka telah mengetahui bahwa dia telah mencuri pil-pil surgawi rendah dan menukarnya dengan jenis pil tiruan lainnya. Pil-pil surgawi rendah adalah barang-barang dari zaman kuno yang berhasil diperoleh pasar perdagangan langit dan bumi. Masing-masing sangat berharga, dan bahkan mereka yang memiliki basis kultivasi rendah dapat langsung melompat ke tahap surgawi rendah setelah memakannya. Sekarang, mari kita lihat wujud asli pil-pil surgawi rendah itu. Juru lelang berteriak kegirangan, bagaimanapun juga, ini adalah acara yang penting. Berbagai murid sekte di sekitar tempat itu semuanya terpikat, mata mereka menatap langsung ke barang-barang di atas panggung. Juru lelang tersenyum, dan membuka kotak yang dihias, lalu melihat ke arah murid-murid sekte yang terjerat dan dengan gembira menyatakan, "Semuanya, lihatlah pil-pil surgawi rendah itu." Pada saat itu, para murid sekte yang melihat wujud asli pil surgawi rendah itu semuanya terkesiap. Apa, pil surgawi rendah macam apa ini? Lin Fan awalnya penasaran, tetapi setelah melihat pil-pil surgawi rendah di atas panggung, dia tiba-tiba berdiri tercengang. Bukankah ini sampah yang dia bawa di dalam kotak? Bagaimana bisa masih ada di sana? Bukankah orang-orang di pasar perdagangan langit dan bumi sudah memeriksa barang itu sebelum pelelangan dimulai?
Juru lelang menjadi semakin bersemangat setelah mendengar semua orang terkesiap. Semua orang, lihatlah, ini adalah pil surgawi yang lebih rendah yang berasal dari zaman kuno. Harta yang tak ternilai, mereka benar-benar tak ternilai. Sekarang, mari kita mulai pelelangannya, teriak juru lelang. Namun ketika dia melirik pil surgawi yang lebih rendah itu, dia tiba-tiba membeku, apa benda yang tampak seperti ular melingkar ini? Ini. Juru lelang mencium bau dan ekspresinya tiba-tiba berubah, tetapi ketika dia melihat ekspresi curiga para murid sekte, dia mengatupkan giginya dalam diam. Lelang telah dimulai. Tawaran awal adalah 100 juta koin emas hitam. Juru lelang memutuskan untuk mengeluarkan semua uangnya. Dia yakin ini bukan pil surgawi rendah karena dia telah menyimpannya. Tetapi sekarang tiba-tiba, entah bagaimana pil itu berubah menjadi benda ini. Jadi, dia tidak peduli lagi. Dia tidak mampu melakukan kesalahan apapun. Jika tidak, itu berarti kematiannya. Begitu juru lelang berhenti berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Berbagai sekte mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Benda berbentuk aneh ini, apakah mungkin benar-benar pil surgawi rendah? Kurasa tidak. Tidak ada jejak sirkulasi energi di dalamnya. Dan lihat saja benda itu. Permukaannya tidak berkilau, dan tampaknya agak keras. Cukup sulit untuk membayangkannya sebagai apa yang disebut pil dewa legendaris. Mengapa ini terlihat seperti tumpukan sampah bagiku? Hei, jangan bicara omong kosong. Ini adalah pasar perdagangan langit dan bumi, mereka tidak akan pernah mengeluarkan setumpuk sampah untuk dilelang. Mungkin pil dari zaman kuno hanya berbeda dari milik kita. Sulit untuk dikatakan, sulit untuk dikatakan. Aku merasa ragu saat melihatnya. Apa yang kalian pahami? Bagaimana kalian bisa memahami konsep pil dewa? Jika semudah itu, untuk dipahami, apakah itu masih disebut pil dewa? Lin Fan diam-diam mendengarkan diskusi di sekitarnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman. Dia merasa sangat geli, siapa yang mengira mereka akan mengeluarkan setumpuk sampahnya untuk dilelang. Dan dilihat dari wajah juru lelang, dia mencoba berpura-pura itu nyata dan memperlakukannya sebagai pil surgawi yang lebih rendah yang akan dilelang. Tapi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semuanya, tolong dengarkan aku. Ini adalah benda dari zaman kuno, jadi wajar saja jika benda ini terlihat aneh. Wajar saja jika tidak ada sirkulasi energi yang mengalir darinya. Kalau tidak, benda ini tidak akan bertahan sampai sekarang. Jika kalian tidak percaya padaku, kita bisa memilih seseorang dari tempat ini untuk mengujinya. Dengan begitu, kita semua akan tahu apakah benda ini asli atau tidak. Tentu saja, pil dewa ini dapat meningkatkan seseorang ke tahap surgawi yang lebih rendah, tetapi karena kita hanya akan mengirisnya tipis-tipis, pil ini tidak akan dapat meningkatkan basis kultivasi kalian secara permanen. Namun, pil ini seharusnya dapat meningkatkan basis kultivasi kalian untuk sementara. Juru lelang saat ini hanya mengada-ada saat berbicara. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi, atau mengapa pil surgawi yang lebih rendah itu berubah menjadi benda ini. Namun, dia tahu satu hal yang pasti. Ini adalah tumpukan sampah, dan meskipun dia tidak tahu siapa pemilik tumpukan sampah itu, dia pasti akan menangkap mereka setelah semua ini selesai. Tidak, sebenarnya tidak perlu menangkap mereka, karena mereka kemungkinan besar telah memakan pil-pil itu, mereka mungkin meledak dan mati. Orang di sana, silakan naik ke panggung. Juru lelang menunjuk ke seseorang di dekat panggung. Orang itu berjalan ke panggung tanpa ekspresi apapun dan melirik juru lelang sambil sedikit mengangguk. Semuanya, harap perhatikan baik-baik sekarang. Sekarang kita akan melihat apakah itu asli atau tidak. Kata juru lelang. Dia mengambil alat dari samping dan dengan lembut menggores permukaannya. Bau yang menyengat menyerang hidungnya, menyebabkan juru lelang itu tersedak dan matanya berair. Orang di atas panggung menatap dingin ke semua orang di tempat itu dan kemudian menerima benda itu dari juru lelang, lalu menelannya tanpa ragu-ragu. Jantung Lin Fan berdebar kencang saat dia duduk di sana. Siapa orang ini? Bagaimana dia menelan benda itu tanpa reaksi apapun? Ini terlalu lancang. Saat ini, semua murid sekte menatap lurus ke arah orang yang menelan pil itu. Mereka ingin melihat apakah ada efeknya. Jika ada, maka apapun yang terjadi, mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan pil ini. Pada saat ini, Lin Fan terkejut. Juru lelang itu diam-diam mundur dan menghilang dari panggung. Lin Fan punya firasat buruk,
dan langsung bangkit sambil memasuki mode sembunyi-sembunyi. Tetapi dia menyadari pada saat itu bahwa pintu masuknya tertutup, dan pintu-pintu itu bersinar dengan semacam rune aneh sambil mengirimkan semburan cahaya, seolah-olah itu adalah semacam formasi. Seluruh tempat itu tampak seperti telah disegel. Hei, apa yang terjadi pada orang itu? Semua murid sekte yang berbeda terkejut karena orang itu tiba-tiba mulai membengkak. Apakah ada sesuatu dengan pil itu? Orang yang telah naik untuk bereksperimen saat ini membengkak, dan gumpalan asap merah meluap dari tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Lin Fan mulai berlari tanpa ragu-ragu dan mencari tempat berlindung. Bam! Tidak lama kemudian, Lin Fan mendengar suara keributan dari tempat kejadian seolah-olah sesuatu telah terjadi. Lin Fan terus berlari lurus ke depan dalam mode sembunyi-sembunyi hingga ia mencapai ujung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang baik. Ini benar-benar aneh, apa yang sebenarnya direncanakan Kaisar Yan. Berbahaya, itu terlalu berbahaya. Lin Fan merasakan teror untuk pertama kalinya. Ya ampun, aku ingin pulang. Aku tidak ingin berkeliaran di luar lagi. Dunia luar terlalu berbahaya. Bab 75, aku akan membuatmu menangis. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Fan kembali ke ruang lelang dan tercengang melihat pemandangan di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, banyak orang keluar masuk di dalam ruang lelang, tetapi dia tidak melihat satupun pengikut sekte saat ini, seolah-olah tempat yang kacau sebelumnya tidak ada. Kemana perginya ribuan pengikut sekte itu, dan apa yang terjadi dengan keributan sebelumnya? Tempat saat ini benar-benar tertib, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lin Fan memiliki banyak pertanyaan. Aku harus pergi, aku harus pergi. Ada sesuatu yang terjadi di dinasti Yan Agung, Kaisar Yan sedang merencanakan sesuatu. Ribuan orang itu tiba-tiba menghilang. Selain Kaisar Yan, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Lin Fan segera memasuki mode siluman. Dia tidak kembali ke sekolah dan tidak memanggil siapapun. Dia harus kembali ke sektenya untuk melaporkan kejadian ini. Ditambah dengan apa yang baru saja terjadi, Lin Fan yakin bahwa para pengikut sekte Saint Devil yang datang ke dinasti Yan Agung kemungkinan besar telah dihabisi oleh Kaisar Yan. Ini adalah konspirasi besar-besaran, sebuah rencana yang telah direncanakan sejak lama. Dia sekarang berada di level 6 pasca surgawi, tetapi di hadapan Kaisar Yan, itu tidak berarti apa-apa. Jika dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi, dia pasti sudah lama menghajar Kaisar Yan dengan brutal untuk menempatkannya di tempatnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan memiliki keinginan yang begitu kuat untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Ketika dia tiba di pintu masuk kota, ada lebih banyak prajurit di sana daripada biasanya. Pada saat yang sama, pemeriksaan untuk keluar dari kota tampak lebih ketat dari biasanya. Namun untungnya, Lin Fan sedang dalam mode sembunyi-sembunyi, jadi dia secara alami melewati pemeriksaan dengan mudah. Setelah keluar dari kota, dia melihat ke belakang. Murid-muridku, aku pasti akan kembali. Lin Fan saat ini fokus pada dua hal, satu adalah kembali ke sekte dan memberitahu mereka tentang rencana Kaisar Yan, dan yang lainnya adalah melatih murid-muridnya dengan benar. Karena sekte itu dalam bahaya, dia harus segera kembali. Jika tidak, dia tidak akan bisa kembali di masa depan. Namun, dia telah memberikan mereka semua yang dia bisa, jadi dia hanya bisa berharap mereka akan bekerja keras, dan mereka akan bertemu lagi di masa depan jika takdir mengizinkannya. 3 hari kemudian, Lin Fan menggunakan Psychedelic Body sepanjang jalan, menyebabkan skill naik ke level 20, dan maju ke Phantom Rage. Roar! Pada saat ini, Lin Fan yang sedang beristirahat hendak bangkit untuk melanjutkan jalannya ketika dia mendengar raungan memekakkan telinga yang mengejutkannya. Seekor binatang buas. Itu adalah raungan binatang buas yang sangat ganas. Setelah ragu sejenak, Lin Fan menuju ke sumber suara. Raungan itu mampu mengguncang pikirannya. Dia tidak tahu jenis binatang buas apa itu, tetapi dia yakin itu sangat kuat. Tetapi saat Lin Fan mendekat, pemandangan yang dilihatnya mengejutkannya. Sebuah tanduk tunggal, tanduk itu terbakar dengan api hitam, tubuhnya sangat besar, itu adalah badak terbakar yang tampak sangat kuat. Lin Fan pernah melihatnya sebelumnya di buku petunjuk sekte Saint Devil. Ini adalah binatang buas yang sangat ganas, dan salah satu spesies paling ganas di antara binatang buas. Badak terbakar biasanya bepergian sendiri dan tidak pernah berkelompok,
tetapi ada dua dari mereka secara tak terduga. Dari penampilan mereka, kedua badak terbakar itu tampak bersahabat satu sama lain, dan saat ini berkomunikasi satu sama lain melalui raungan. Lin Fan memeriksa dan menemukan bahwa kedua badak terbakar itu sama-sama peri celestial level 2, jadi kekuatan mereka jelas fenomenal. Lin Fan ragu-ragu. Jika dia bisa membunuh kedua badak terbakar ini, levelnya pasti akan meningkat cukup banyak. Baginya, mereka pada dasarnya adalah dua binatang buas bos. Lin Fan tidak berencana untuk melawan keduanya secara langsung, dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu badak terbakar apalagi dua. Jika dia hanya berdiri tegak, kedua badak terbakar ini akan membakarnya hingga tak bernyawa. Api hitam yang dimiliki badak terbakar di tanduk mereka tidak ada untuk dipamerkan. Itu adalah api alami yang dibawa oleh spesies badak terbakar. Bahkan jika seorang seniman bela diri peri celestial level 2 tersentuh oleh api hitam, mereka akan berubah menjadi abu. Lin Fan saat ini tidak dapat melakukan apapun terhadap kedua badak terbakar ini dan hanya bisa menonton. Jadi dia merasa mungkin lebih baik untuk pergi saja. Dia sudah dekat dengan sekte itu. Hanya 2 hari lagi untuk bergegas dan dia seharusnya bisa mencapai wilayah sekte Saint Devil. Lin Fan mulai pergi tetapi kemudian tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Lin Fan menahan napas dan menyadari bahwa kedua badak terbakar sekali lagi berkomunikasi. Berdasarkan waktu saat ini, mungkin komunikasi antara kedua badak terbakar seperti ini. Sudah siang, kita harus segera makan siang. Cari makanan. Kenapa kamu tidak pergi? Aku menyuruhmu pergi. Apa? Kamu keberatan dengan itu? Tentu saja, ini hanya imajinasi Lin Fan sendiri. Apakah itu akurat atau tidak adalah cerita lain? Saat salah satu badak pembakar mulai pergi, Lin Fan punya ide. Dengan situasi ini, dia mungkin bisa mencobanya. Lin Fan memasuki mode siluman dan menggunakan Phantom Mirage tingkat lanjut. Dia diam-diam merayap mendekati Burning Rhino yang sedang berbaring di tanah dan beristirahat. Pada saat itu, Burning Rhino tiba-tiba meraung keras karena merasakan gerakan di sekitarnya. Namun ketika melihat sekeliling dengan matanya yang besar dan tidak melihat apapun, dia berbaring lagi dan terus beristirahat. Lin Fan dengan gugup menghela napas lega. Seperti yang diharapkan, binatang buas itu memiliki indera yang tajam. Energinya benar-benar tersembunyi, tetapi dia tetap terdeteksi. Binatang buas itu benar-benar sesuai dengan namanya dengan indera mereka yang jauh lebih baik daripada manusia. Saat Lin Fan mendekati Burning Rhino, dia mengeluarkan senjata legendarisnya dan menghantamkannya ke kepala binatang itu. Setelah melihat binatang buas besar itu pingsan, Lin Fan tersenyum dan mengeluarkan Purple Frost Sword kelas menengah gelap milik Nimantian. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, tetapi dia tidak menyangka itu akan sangat berguna untuk situasi ini. Badak pembakar memiliki kulit yang sangat tebal, jadi mungkin senjata apapun di bawah kelas gelap tidak akan mampu menembus pertahanannya. Saat Lin Fan bersiap untuk menyerang, dia tiba-tiba teringat bahwa dalam spesies badak pembakar terdapat banyak jantan tetapi sedikit betina. Badak pembakar juga secara alami impulsif, jadi ketika mereka bertemu dengan betina, mereka akan menjadi gila dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuat mereka menangis. Jika dia membunuh badak pembakar ini sekarang, itu akan membunuh salah satu dari mereka, tetapi ketika yang lain kembali dan melihat ini, mungkin akan merepotkan. Dan membuang-buang sumber daya bukanlah gaya Lin Fan. Lin Fan mengepalkan tinjunya. Mungkin dia bisa bertaruh. Matanya tiba-tiba menyala saat dia mengulurkan satu tangan seperti naga yang menuju ke laut, cepat dan tepat. Elemen yin dan yang mulai berbalik. Memutar langit dan bumi. Bagi Lin Fan, memutar langit dan bumi dapat membalikkan apapun di dunia. Jadi tentu saja, badak pembakar ini tidak terkecuali. Ding, selamat atas pengalaman. Twisting Heaven and Earth plus 30.000. Setelah satu gerakan, Lin Fan tidak lagi memanfaatkan perolehan pengalaman untuk Twisting Heaven and Earth dan segera bersembunyi. Seperti yang diharapkan, badak buring lainnya segera kembali dengan seekor binatang buas mati di mulutnya. Lin Fan bersembunyi di balik bayangan dan mengamati, menunggu kesempatan terbaik. Tanpa diduga, badak burning lainnya benar-benar menemukan makanan. Badak buring yang membawa makanan itu berjalan perlahan. Namun, ketika melihat temannya jatuh ke tanah dan berdiri dengan lesu, ia membeku. Makanan di mulutnya jatuh ke tanah dan matanya yang awalnya keruh menyala dengan api yang berkobar, seolah-olah telah menemukan dunia kegembiraan yang baru.
Badak terbakar yang yin dan yang-nya dibalikkan oleh Lin Fan menggelengkan kepalanya sambil berdiri. Ia bingung dan curiga tentang apa yang baru saja terjadi, tetapi ketika melihat rekannya membawa makanan kembali dan kemudian menjatuhkannya ke tanah, ia meraung marah. Tetapi saat ini, ia menyadari sesuatu yang aneh. Rekannya meneteskan air liur dari mulut dan benda di bawahnya benar-benar kaku. Pada saat yang sama, matanya bersinar merah seolah-olah akan melakukan sesuatu. Raung, badak terbakar yang telah membawa makanan kembali meraung dengan gila dan mulai bergegas tanpa peduli. Badak terbakar yang bingung yang masih belum menyadari bahwa ia telah berubah dari jantan menjadi betina kemudian ditunggangi dari belakang oleh rekannya. Ia berteriak dan menendang dengan marah, lalu meraung beberapa kali dengan marah. Lin Fan, yang bersembunyi, menyaksikan dengan gembira ketika kedua badak terbakar mulai saling mengaum sambil berpikir cepat dan bertarung. Saat kedua badak pembakar mulai berkomunikasi melalui auman, Lin Fan mulai membayangkan apa yang mereka katakan dalam benaknya. Jangan bergerak, aku ingin membuatmu menangis, aku ingin kau mengandung bayiku. Enyahlah, apa yang kau bicarakan? Kita hanya berteman, aku akan membuatmu menangis. Aku akan membuatmu menangis. Langit menjadi gelap, debu beterbangan dan bumi mulai terbelah saat naluri liar mengambil alih. Ikatan persahabatan menjadi hancur saat kisah tentang kepercayaan yang rusak antara teman terjadi di antara binatang buas bab 76, leveling seperti gila. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Lin Fan menahan napas dan mengamati situasi, bersiap untuk menyerang setiap kali ada kesempatan. Badak pembakar jantan mencoba menaklukkan badak betina dan mencoba menekannya sementara badak pembakar yang telah berganti kelamin melawan dengan ganas. Ia tidak bisa membiarkan lawannya berhasil karena ia adalah badak pembakar jantan, dan bertanya-tanya apa yang salah dengan rekannya. Pertarungan menjadi semakin sengit saat tubuh kedua badak pembakar semakin bergesekan. Badak pembakar yang telah berganti jenis kelamin saat ini sedang dikuasai oleh yang lain dan tidak akan lama lagi ia akan menderita rasa sakit yang paling hebat. Lin Fan menunggu, hatinya mendesak mereka untuk bergegas. Ia telah menunggu saat yang paling kritis di mana ia bisa mengalahkan kedua badak pembakar sekaligus. Pada saat ini, badak pembakar betina berteriak saat kaki belakangnya ditekuk sementara badak pembakar jantan menungganginya. Badak pembakar jantan terluka, tetapi ia masih berkuasa dan bertarung dengan ganas. Tubuhnya yang besar sekarang bergerak maju mundur saat mencapai alam kenikmatan. Ark. Badak pembakar jantan meraung saat wajahnya yang awalnya ganas menampakkan ekspresi senang seperti manusia. Kesempatan telah tiba. Lin Fan tidak fokus pada hal lain, gerakannya cepat karena ia dalam mode sembunyi-sembunyi. Batu bata legendaris di tangannya berputar saat ia menghantamkannya ke kepala kedua badak pembakar. Badak pembakar jantan yang masih tenggelam dalam kenikmatan itu pun pingsan sebelum sempat bereaksi. Kedua badak pembakar itu tergeletak tak bergerak saat Lin Fan tersenyum. Seperti yang diharapkan, ia berhasil. Mode sembunyi-sembunyi, memutar langit dan bumi, dan batu bata legendaris, ketiganya sangat diperlukan. Lin Fan mengeluarkan pedang embun beku ungu dan merenggut nyawa kedua badak pembakar. Saat itu hampir malam, dan Lin Fan tidak ingin tinggal terlalu lama kalau terjadi sesuatu yang lain. Dia beruntung di sini, jadi dia tidak ingin memaksakan keberuntungannya lebih jauh. Dia harus pergi. Ding, selamat karena mengalahkan binatang buas peri surgawi level 2, Buring Rhinoceros, pengalaman plus 10 juta. Ding, menjatuhkan esensi kehidupan Burning Rhinoceros. Esensi kehidupan Burning Rhinoceros, setelah dikonsumsi akan memasuki mode amarah, memperoleh api alami Burning Rhinoceros, api hitam pekat, efek samping tidak diketahui. Ding, selamat karena mengalahkan binatang buas peri surgawi level 2, Buring Rhinoceros, pengalaman plus 10 juta. Ding, menjatuhkan esensi kehidupan Burning Rhinoceros. Ding, selamat, basis kultivasi naik level. Ding, selamat, basis kultivasi naik level. Ding, selamat, basis kultivasi naik level. Rangkaian notifikasi itu mengejutkan Lin Fan. Lin Fan membuka panel datanya, dia naik 3 level, dan basis kultivasinya saat ini berada di level 9 pasca surgawi. Ding, basis kultivasi memasuki kemacetan, 100 juta pengalaman dibutuhkan untuk naik level. Karena basis kultivasinya saat ini berada di level 9 pasca surgawi, langkah selanjutnya adalah tahap perisurgawi. Karena dia memiliki sistem, kemacetannya tidak segila orang lain,
tetapi 100 juta pengalaman itu masih merupakan angka astronomi. Tampaknya lebih banyak upaya akan dibutuhkan jika dia ingin memasuki tahap perisurgawi. Badak terbakar adalah binatang buas di antara binatang buas. Begitu badak terbakar memasuki mode amarah, dia akan melawan lawannya sampai mati, mungkin karena sifatnya yang ganas. Lin Fan melihat dua esensi kehidupan merah terang di tasnya. Mereka mungkin akan berguna di masa depan, tetapi dia berharap dia tidak perlu menggunakannya. Saat ini, aroma darah menyelimuti area tersebut. Lin Fan tidak tinggal lebih lama lagi dan melanjutkan perjalanannya dengan keahliannya. Dia hanya bisa berharap untuk tiba dengan selamat di sekte dan melaporkan rencana Kaisar Yan kepada kepala sekte. Dia melakukan perjalanan sepanjang malam dan beristirahat setiap kali dia merasa lelah. Setelah energi sejatinya pulih, dia akan melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan Lin Fan telah bertemu dengan banyak binatang buas, tetapi dia mengabaikan semuanya, tidak ingin membuang waktu lagi. Kecuali dia bertemu dengan binatang buas yang cukup kuat, Lin Fan bahkan tidak akan peduli dengan mereka. Dia sangat beruntung bertemu dengan dua badak pembakar. Binatang buas tahap periselestial biasanya hidup jauh di dalam hutan, dan ingin bertemu mereka di pinggiran akan bergantung pada keberuntungan seseorang. 2 hari kemudian, Lin Fan melihat 9 puncak gunung yang menjulang tinggi. Dia sedikit menantikannya di dalam hatinya, karena dia akan segera bersatu kembali dengan saudara-saudaranya yang sudah dikenalnya. Dia bertanya-tanya apa reaksi mereka begitu mereka melihat dirinya yang masih sangat hidup. Lin Fan telah memalsukan kematiannya hanya untuk kembali hidup-hidup. Itu akan terlihat meragukan, tetapi ketika dia memikirkan pentingnya laporannya, dia memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Lebih jauh lagi, memutarbalikkan. Kebenaran adalah keahlian Lin Fan, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ketika Lin Fan melewati kuburan yang digali saudara-saudaranya untuknya, dia berhenti. Batu nisan hitam itu diukir dengan namanya. Pada saat yang sama di bawah namanya, nama-nama saudara seniornya tercantum. Ni Mingyang, Yin Mo Chen. Di dalam sekte, keduanya memiliki hubungan terbaik dengannya. Apapun yang terjadi, Lin Fan perlu melaporkan rencana Kaisar Yan kepada sekte tersebut. Pada saat yang sama, ia berharap saudara-saudaranya dapat menghindari konfrontasi ini. Basis kultivasi mereka terlalu rendah, jadi jika Kaisar Yan dan sekte lainnya benar-benar menyerang, kemungkinan besar mereka akan mati. Ia melirik persembahan segar di tanah. Kemungkinan besar itu adalah saudara-saudara seniornya yang baru saja datang mengunjunginya. Saat memikirkannya, Lin Fan ingin menangis. Cara ia bertindak sebagai manusia memang pantas. Ia tidak menyangka orang lain masih mengingatnya setelah kematiannya. Di pintu masuk tangga sekte Saint Devil, dua murid sekte luar menjaga pintu masuk di kaki gunung. Namun pada saat ini, mereka melihat seseorang bergegas dari jauh, jadi mereka berteriak dengan tegas, "Berhenti, siapa kau?" "Dua saudara juniorku, aku murid sekte luar, Lin Fan. Aku memiliki masalah mendesak yang harus kulaporkan kepada kepala sekte. Bolehkah aku meminta kalian berdua untuk mengizinkanku masuk?" Kata Lin Fan. "Apakah kamu punya lambang?" Kedua orang itu mengamati Lin Fan dengan saksama, hati mereka waspada. Orang itu tidak diketahui asal-usulnya dan dia tidak membawa lambang sekte Saint Devil untuk para pengikutnya. Lin Fan mendesah. Tidak mungkin baginya untuk tetap memiliki lambang itu. Kemudian tanpa berkata apa-apa lagi kepada mereka, sosoknya melesat dan dia langsung berlari melewati mereka. "Berhenti." Kedua pengikut itu terkejut saat melihat orang yang berani menerobos masuk ke sekte Saint Devil. Kemudian mereka mulai membunyikan lonceng besi besar di samping mereka. Ledakan, suara lonceng itu keras dan jelas saat menyebar ke seluruh 9 puncak. Para pengikut sekte luar sedang melakukan kegiatan sehari-hari mereka, tetapi mereka menjadi waspada saat mendengar suara lonceng dari bawah gunung. Para pengikut di bawah gunung membunyikan lonceng, apakah mungkin terjadi sesuatu? Semua orang terkejut, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah sekte Saint Devil, apakah seseorang benar-benar berani masuk tanpa izin? Lin Fan terus bergegas maju bahkan setelah mendengar lonceng. Ini membuat segalanya lebih mudah karena dia tidak perlu mencari mereka sekarang. Penyusup, berhenti sekarang. Tepat saat Lin Fan tiba di puncak gunung, sesosok tubuh jatuh menimpa dirinya. "Kakak senior, aku di pihakmu." Lin Fan tidak mencari pertengkaran karena dia memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan kepada kepala sekte.
Pasca surgawi tingkat keempat. Orang ini adalah murid sekte dalam. Biasanya di sekte Saint Devil, setelah mencapai tahap pasca surgawi seseorang akan memasuki sekte dalam. Sangat sedikit yang rela tetap berada di sekte luar. Murid sekte dalam menjadi terkejut saat melihat penyusup itu menahan pedangnya dengan daging telanjangnya, lalu momentumnya melonjak dengan teriakan. Penyusup, beraninya kau menerobos masuk ke sekte Saint petik terbalik Devil. Bersiaplah untuk mati. Murid sekte dalam itu meraung marah, ingin mengiris tangan Lin Fan menjadi beberapa bagian. Namun, meskipun ia melepaskan energi sejatinya secara maksimal, pedang di tangan Lin Fan tetap tidak bergerak. Kakak senior, aku akan membantumu. Para murid yang menonton dari samping semuanya mulai bergegas maju setelah melihat kakak senior mereka tidak mampu mengalahkan penyusup itu. Jangan terlalu lancang. Lin Fan merasa sedikit marah sekarang. Yang mulia telah datang sejauh ini untuk membantu kalian semua, dan beginilah caramu memperlakukan dermawanmu. Bab 77, Kembali ke Sekte. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Semuanya berhenti. Tepat saat Lin Fan bersiap untuk beradu argumen dengan saudara-saudara ini, sebuah suara menghentikan mereka datang dari samping. Apakah itu kamu, adik junior Lin? Sebuah suara yang familiar dan penuh kenangan terdengar di telinga Lin Fan. Lin Fan menoleh dan tersenyum tipis. Niming Yang masih sama seperti sebelumnya, dan kultivasinya telah menembus ke tahap pasca celestial. Lin Fan ingat bahwa ketika dia pergi, kakak laki-lakinya Ni masih hanya pra-celestial level 8. Menurut logika, masih diperlukan 2 level lagi dari pra-celestial level 8 ke pasca celestial. Namun, tanpa diduga, setelah dia pergi, basis kultivasi kakak laki-lakinya Ni telah meningkat pesat karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Adik senior Ni, apakah ada orang lain yang mirip denganku? Lin Fan berdiri di sana sambil tersenyum. Ni Mingyang melihat seseorang yang tidak dapat dipercaya akan muncul di depannya, dan tubuhnya gemetar. Perasaan yang membuat orang lain ingin meninjunya adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh adik laki-lakinya Lin. Adik Lin, bukankah kau sudah? Kurasa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ni Mingyang melangkah maju sambil menangis sambil memegang bahu Lin Fan. Lin Fan telah dikuburkan sendiri olehnya dan Yin Mo Chen. Mereka yakin Lin Fan telah meninggal, tetapi sekarang, dia hidup tepat di depannya. Pasti sulit dipercaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana adiknya Lin bisa hidup kembali? Segalanya membingungkan bagi Ni Mingyang, tetapi apapun yang terjadi, adiknya Lin telah kembali dengan selamat. Baginya, itu adalah berkah terbesar. Adik Ni, kau mengenalnya? Murid sekte dalam di samping mereka bertanya. Ya, saudara-saudara, ini adalah adik Lin, murid sekte luar dari sekte Saint Devil. Tetapi karena beberapa alasan, dia tidak dapat kembali sampai hari ini. Kata Ni Mingyang, oh, jika itu salah satu dari kita, dia seharusnya mematuhi aturan. Tapi terserahlah, semuanya bubar. Murid sekte dalam mengangguk. Dia tidak senang dengan cara adik junior ini menerobos masuk ke sekte, tetapi karena itu adalah kesalahpahaman, dia memutuskan untuk membiarkannya berlalu. Dan dilihat dari ekspresi keduanya, sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu. Mungkin sesuatu telah terjadi pada adik junior ini dan dia akhirnya kehilangan lambangnya atau semacamnya. Di antara kerumunan, Hanlu mengerutkan kening karena tidak percaya. Orang ini, bukankah seharusnya dia sudah mati? Bagaimana dia bisa kembali? Ketika Lin Fan terbunuh secara tidak sengaja, Hanlu sangat gembira. Bagaimanapun, orang yang dimaksud sangat tercela. Tetapi sekarang, dia secara ajaib hidup kembali, Hanlu jelas tidak senang. Para dewa buta untuk membiarkan momok seperti dia terus hidup. Hanlu mendapat bantuan dari botol giok, jadi basis kultivasinya terus meningkat. Apa yang orang lain perlukan bertahun-tahun untuk mencapainya hanya membutuhkan waktu sebulan. Basis kultivasinya sebelumnya yang berada di level 4 prasurgawi kini telah mencapai level 8 prasurgawi. Ia kini hampir mencapai pasca surgawi, dan dengan bantuan botol giok, Hanlu yakin ia dapat mencapai pasca surgawi dalam waktu setengah bulan. Saat semua murid yang menonton bubar, Ni Mingyang masih bersemangat karena adiknya Lin telah hidup kembali. Adik, aku akan membawamu menemui adik Yin. Sejak kau meninggal, ia seperti menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia mengunci diri di kamarnya setiap hari untuk berlatih. Selain waktu makan, aku tidak pernah melihatnya di waktu lain.
Kau juga harus memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, kau tampaknya benar-benar mati. Kata Ni Mingyang. Lin Fan menggaruk kepalanya karena malu. Ia tidak menyangka kakak seniornya Yin akan menjadi seperti itu karena dirinya. Lin Fan memikirkannya, itu sepenuhnya karena dia sehingga kakak seniornya Yin menjadi seperti itu. Kakak seniornya Yin telah melihat juniornya sendiri terbunuh secara tidak sengaja, jadi kemungkinan besar dia merasa bersalah atas kelemahannya sendiri. Kakak senior Ni, aku juga punya sesuatu yang perlu kukatakan pada kalian semua, bisakah kau membantuku? Dia hanya seorang murid sekte luar, jadi mustahil baginya untuk bertemu dengan kepala sekte. Selain itu, Lin Fan takut kepala sekte juga tidak akan percaya pada kata-katanya. Apa, kakak junior Lin, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Di dalam kamar Yin Mo Chen, keduanya mendengarkan cerita Lin Fan dan keduanya memiliki ekspresi tidak percaya. Dinasti Yan Agung dan sekte lainnya berencana untuk menyerang sekte Saint Devil. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekte-sekte di dunia tidak memiliki alasan untuk menyerang mereka, jadi mengapa mereka tiba-tiba menyerang sekte Saint Devil? Kakak junior, apakah kau mungkin salah dengar? Kata Ni Mingyang. Lin Fan menggelengkan kepalanya, kakak senior, itu benar. Ini semua adalah hal-hal yang kudengar dengan telingaku sendiri. Adik junior, basis kultivasi Kaisar Yan sangat tinggi. Kamu bilang kamu mendengarnya sendiri. Ini, bahkan jika kamu pergi ke kepala sekte, akan sulit untuk mempercayainya. Kata Ni Mingyang, ya, adik junior, hal semacam ini bukan lelucon. Ketika Yin Mo Chen melihat adik juniornya Lin, dia benar-benar terkejut. Baginya, sepertinya Lin Fan telah bangkit kembali. Kakak senior, apakah ini terlihat seperti aku bercanda? Jika aku tidak mendengarnya sendiri, aku tidak akan bergegas kembali dari dinasti Yan Agung. Kata Lin Fan. Ni Mingyang dan Yin Mo Chen jengkel karena Lin Fan telah memalsukan kematiannya untuk melarikan diri ke dinasti Yan Agung untuk bermain-main. Adik laki-laki mereka yang lebih muda tampaknya akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Adik junior, kami tentu saja percaya padamu, tetapi jika ini benar, maka ini benar-benar buruk. Ni Mingyang berkata dengan suara serius. Adik senior Ni, aku ingin meminta bantuan kakak senior Meng Yang Kuan dan membawa kami menemui kepala sekte. Kakak senior, kau juga tahu bahwa jika itu hanya satu sekte, sekte kita pasti bisa mengatasinya. Tetapi masalah kritisnya adalah mungkin ada beberapa sekte yang berencana menyerang kita. Jika kita tidak memberitahu kepala sekte, maka ketika hari itu tiba, sekte kita akan berada dalam masalah besar. Lin Fan berkata, baiklah, aku akan segera membawamu menemui kakak senior Meng. Ni Mingyang tahu betapa seriusnya masalah itu. Jika ternyata seperti yang dikatakan kakak junior Lin, maka itu akan benar-benar mengerikan. Meng Yang Kuan adalah murid sekte luar, tetapi dia, pada kenyataannya, adalah babi palsu yang bisa memakan harimau. Basis kultivasinya sudah berada di level 6 Pre-Celestial, tetapi dia masih berada di sekte luar. Pavilion Kingsin, rumah paling mewah di sekte luar, juga tempat tinggal Meng Yang Kuan. Saat ini, Meng Yang Kuan memiliki tatapan lembut di matanya saat dia melihat adik perempuannya berlatih keterampilan pedangnya di halaman. Dia secara bertahap menjadi lebih terobsesi saat dia menonton. Kakak senior, aku telah menguasai ilmu pedang Jinghong yang kamu ajarkan padaku. Dahi Mucenyu memiliki butiran-butiran keringat kecil di atasnya, yang tampak sangat menyilaukan. Kakak junior, kamu sangat berbakat. Kamu telah menguasai ilmu pedang kelas gelap ini. Dengan lebih banyak usaha di masa depan, basis kultivasi kamu pasti akan meningkat. Meng Yang Kuan berkata sambil tersenyum. Mucenyu tersenyum saat dia melihat kakak laki-lakinya. Meng, saat jejak kesedihan melintas di matanya. Kakak senior, aku ingin pergi melihat dunia luar. Bisakah kau mengantarku? Kata Mucenyu. Meng Yang Kuan sedikit terkejut, hatinya yang tenang goyah. Ini adalah pertama kalinya adik perempuannya memintanya untuk pergi bersamanya mengunjungi dunia luar. Mucenyu adalah murid sekte luar, jadi dia tidak bisa meninggalkan tempat sekte, tetapi Meng Yang Kuan berbeda. Dia adalah bos besar yang tersembunyi di antara murid sekte luar, jadi membawa murid sekte luar lainnya keluar tentu saja bukan masalah. Baiklah, kemana adik perempuan ingin pergi? Aku akan menemanimu, kata Meng Yang Kuan penuh kasih. Ni Mingyang melapor ke kakak senior Meng. Pada saat ini, suara Ni Mingyang datang dari luar. Mingyang, masuklah.
kata Meng Yang Kuan lembut. Tetapi ketika Lin Fan mengikuti Ni Mingyang ke dalam, Meng Yang Kuan menjadi terkejut, kau adalah adik junior. Salam kakak senior, kata Lin Fan sambil menggenggam tangannya. Kakak senior Meng, adik Lin ingin keluar jadi dia memalsukan kematiannya agar bisa bermain-main sebentar. Ni Mingyang menjelaskan. Meng Yang Kuan mengerutkan kening, memalsukan kematiannya. Itu tidak mungkin. Dia telah berada di sana hari itu dan bahkan secara pribadi mengonfirmasinya. Semua tanda kehidupan telah hilang, bagaimana mungkin itu dipalsukan? Mingyang, apa yang kamu butuhkan? Meng Yang Kuan bertanya. Kakak senior, adik junior Lin memiliki masalah penting untuk dilaporkan kepada kepala sekte. Bisakah kakak senior memperkenalkan kami kepada kepala sekte? Kata Ni Mingyang. Jika mereka ingin bertemu dengan kepala sekte, hanya kakak senior Meng yang bisa membantu. Jika tidak, mustahil untuk bertemu dengan kepala sekte dengan status mereka bab 78, bersumpah demi surga. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Adik Lin, mengapa kau perlu menemui guru besar? Tanya Meng Yang Kuan. Meskipun ia mempercayai Lin, ia akan disalahkan meskipun ia adalah murid tingkat periselestial jika Lin Fan hanya ingin membicarakan sesuatu yang tidak penting. Lin Fan mungkin sulit ditebak, tetapi kekuatannya terlalu tidak penting. Sesuatu yang besar baginya mungkin hanya sesuatu yang kecil bagi Meng Yang Kuan. Saat ini, masalah ini seharusnya diketahui oleh sesedikit mungkin orang. Tetapi Meng Yang Kuan menyukai Mu Chenyu. Jika aku tidak memberitahunya tentang masalah ini karena kehadirannya, ia akan marah padaku. Adik senior, selama aku memalsukan kematianku dan meninggalkan sekte, aku tinggal di dinasti Yan Agung. Secara kebetulan, aku mendengar bahwa Kaisar Yan berencana untuk bekerja sama dengan beberapa sekte lain untuk menyerang sekte kita. Jadi aku segera kembali untuk memperingatkan guru besar. Lin Fan tidak menyimpan rahasia apapun. Ekspresi wajah Mu Chenyu sedikit berubah. Beberapa cahaya melintas di matanya, tetapi langsung disembunyikan. Tidak mungkin, Kaisar Yan hanya periselestial level 7. Bahkan jika dia mendapat 10 pasang bola lagi, dia tidak akan melakukan ini. Dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Meng Yang Kuan mendengarnya tetapi tidak mempercayainya. Dinasti Yan Agung mengandalkan sekte Saint Devil selama ratusan tahun. Menurutnya, sekte itu tidak memiliki kemampuan untuk memberontak terhadap sekte Saint Devil. Meskipun dinasti Yan Agung memiliki sekolah langit surga, Meng Yang Kuan berpikir bahwa sekolah itu rentan. Kepala sekolah, yang merupakan yang terkuat di sekolah itu, hanya berada di level periselestial. Para siswa itu bahkan tidak terlalu mengancam. Masalah semacam ini tidak dapat dipercaya untuk dilaporkan kepada guru besar. Jika ini lelucon, tidak apa-apa bagiku untuk melihatmu dihukum, tetapi jangan menyeret Meng Yang Kuan ke dalam masalah ini. Mu Chenyu memandang Lin Fan dengan jijik, meskipun Kaisar Yan hanya periselestial. Kamu hanyalah murid sekte luar. Tidak mungkin bagimu untuk mengupingnya. Adik junior, lelucon ini tidak lucu. Meng Yang Kuan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Lin Fan menjadi cemas. Mengapa dia tidak mempercayainya? Namun, jika dia menempatkan dirinya pada posisi Meng Yang Kuan, dia bisa mengerti mengapa dia tidak bisa mempercayainya. Namun, mengapa mereka berpikir Kaisar Yan hanya berada di level periselestial? Dia telah mencapai level celestial kecil sekarang. Ni Yangming berdiri di samping dan tidak memiliki cara untuk bergabung dalam percakapan. Dia memang mempercayai Lin Fan, tetapi dia belum mendengar informasinya sendiri. Memang benar bahwa Lin Fan tidak mungkin melakukan penyadapan terhadap Kaisar Yan. Adik senior, itu benar. Aku bersumpah demi surga, jika apa yang aku katakan palsu, aku akan mati disambar petir surgawi. Lin Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Selama Lin Fan dalam perjalanan kembali ke sekte Saint Devil, Lin Fan tidak yakin apakah Kaisar sudah mulai mengambil tindakan atau belum. Waktunya terbatas, dan dia perlu memperingatkan sekte agar bersiap. Lebih baik daripada menyadarinya ketika musuh akan tiba. Meng Yang Kuan menatap wajah Lin Fan dan sedikit terkejut. Jika itu benar, itu akan menjadi bencana yang nyata. Meng, jika ini benar, apakah sekte itu akan pindah? Tanya Lin Fan. Tidak, Meng Yang Kuan menjawab. Sekte Saint Devil sudah ada sejak lama. Bahkan jika terjadi bencana besar, kita harus mempertahankan sekte itu dengan segala cara. Kita akan hidup jika sekte itu hidup, kita akan mati jika sekte itu mati. Petik 2. Kakak senior,
Jika ini palsu, tidak ada yang akan terluka. Namun, apa yang kukatakan itu benar. Jika kau mengizinkanku menemui guru besar, aku akan menunjukkan bukti untuk meyakinkan guru besar kita. Lin Fan berbicara dengan serius. Meng Yangquan berpikir sejenak, menatap Lin Fan dan ingin menilai pikirannya yang sebenarnya. Lin Fan balas menatap tanpa rasa takut. Dia tidak ingin kehilangan satu-satunya rumahnya di dunia baru ini. Meskipun Lin Fan hanyalah seorang murid sekte luar, lalu kenapa? Jika sekte itu dalam masalah, bahkan seorang pelayan pun akan membantu. Jika seseorang menjauhkan diri dari masalah, apakah dia masih seorang pria? Kakak senior, apa yang kamu pikirkan? Ini kedengarannya seperti rumor. Mu Chenyu berkata dengan tergesa-gesa. Meng Yangquan selalu menanggapi tuntutannya. Dia selalu mendengarkannya. Kakak junior, aku akan membawamu ke guru besar. Meng Yangquan berkata setelah berpikir sejenak. Kakak senior, mengapa kamu mempercayai mereka? Mu Chenyu berkata dengan nada tidak senang, tetapi sekilas kekhawatiran melintas di matanya. Yuer, aku yakin Lin Fan tidak akan membuat lelucon seperti ini. Jika ini benar dan tidak dilaporkan, itu akan menyebabkan bencana besar. Meng Yangquan berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Fan dan Niming yang sangat senang, terima kasih telah mempercayai kami, Kakak Meng. Kau dan aku berasal dari sekte yang sama. Aku tidak boleh meragukanmu, dan ini terlalu penting. Aku harus berhati-hati. Aku berharap itu palsu, tetapi jika itu benar, itu akan menjadi mimpi buruk bagi sekte kita. Meng Yangquan berkata dengan perasaan yang bertentangan. Aku juga berharap begitu, tetapi aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Kata Lin Fan, ayo pergi. Kata Meng Yangquan. Mu Chenyu melihat Meng Yangquan mempercayai mereka, karenanya menjadi kesal dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia keluar, ekspresi wajahnya berubah. Bagaimana seorang murid sekte luar mengetahui informasi semacam ini? Gunung ke-9 dikelilingi oleh 8 gunung lainnya. Itu tinggi di awan, tempat tinggal guru besar. Gunung ke-9 tersembunyi di balik awan, dan jauh lebih menakjubkan dibandingkan dengan 8 gunung lainnya. Bangau putih terbang di atasnya, dan tempat itu tampak seperti surga. Ada juga istana besar yang tersembunyi di sana. Istana itu menakjubkan, indah, suci, dan misterius. Murid sekte luar tidak diizinkan memasuki Gunung ke-9. Bahkan murid sekte dalam akan diperiksa berdasarkan senioritas mereka. Namun, Meng Yangquan memimpin jalan, jadi prosesnya lebih mudah. Ketika Lin Fan melihat sekelilingnya dengan jelas, dia terkejut oleh keindahannya. Ini adalah inti dari sekte Saint Devil. Jika tempat yang hebat ini dirusak oleh orang lain, itu pasti akan sangat disayangkan. Yangquan, mengapa kamu membawa kedua murid sekte luar ini ke sini? Seorang pria berpakaian abu-abu bertanya dengan serius. Peri Celestial level 8. Kekuatan orang ini adalah Peri Celestial level 8. Dia jauh lebih kuat dari Meng Yangquan. Dia adalah pria parubaya, tetapi masih tampak lebih tua jika dibandingkan dengan Meng Yangquan. Potensinya tidak mengesankan dibandingkan dengan Brother Meng, karena dia pasti mulai berlatih lebih awal dari Brother Meng. Penatua King Feng, aku membawa mereka berdua ke sini karena sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup sekte kita. Meng Yangquan berkata dengan hormat. Guru besar sedang bermeditasi. Kau dapat melaporkannya kepadaku. Tetua King Feng berkata dengan datar, jelas tidak mempercayai mereka. Masalah ini harus dilaporkan langsung kepada guru besar. Tetua King Feng, tolong izinkan kami. Yangquan, kupikir kau ketinggalan. Apakah kau menjadi bodoh di sekte luar? Aturan adalah aturan. Guru besar sedang bermeditasi. Kau ingin dia keluar dari meditasi. Tetua King Feng menjawab dengan marah. Penatua King Feng, ini sangat penting. Meng Yangquan merasa gelisah, mencoba meyakinkan tetua itu. Tidak ada yang lebih penting daripada meditasi guru besar. Kembalilah. Tetua King Feng marah sekarang. Meng Yangquan ini adalah murid sekte dalam. Dia seharusnya tahu aturannya. Guru besar tidak bisa berhenti bermeditasi begitu saja. Pada saat ini, istana Gunung ke-9 berada tepat di depan mereka. Namun, seorang tetua menghalangi jalan mereka. Jika tidak ada tindakan yang diambil, mereka tidak akan bisa lewat. Meng Yangquan bersikap sangat sopan kepada yang lebih tua, jadi sang guru besar harus dipaksa keluar dengan cara tertentu. Bab 79, Badai sedang bergolak. Penerjemah, Kaos Editor, Hites.
Murid sekte luar Lin Fan perlu menemui guru besar. Lin Fan berteriak sekeras yang dia bisa. Diam, guru besar sedang bermeditasi. Tidak seorang pun boleh mengganggunya, terutama murid sekte luar sepertimu. Tetua King Feng sekarang mulai kehilangan sedikit kesabaran yang tersisa dalam dirinya. Namun, Lin Fan tidak punya waktu untuk mendengarkan tetua itu. Dia tahu jika dia tidak menemui guru besar sekarang, dia tidak akan bisa menemuinya lagi. Di sisi lain, Meng Yang Kuan terkejut. Dia tidak menyangka Lin Fan akan berteriak seperti itu. Dia tahu dilarang berbicara keras di depan istana ke-9. Namun, sepertinya itu satu-satunya cara untuk menemui guru besar, terutama saat tetua ini menghalangi jalan mereka. Murid Meng Yang Kuan perlu menemui guru besar. Ini tentang kelangsungan hidup sekte. Meng Yang Kuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, terdengar seperti singa dan naga yang mengaum bersama. Ya ampun, teriakan kakak senior itu sangat kuat. Telinga Lin Fan terasa sakit karena teriakan itu. Yang digunakan oleh saudara Meng pastilah sebuah keterampilan bela diri tingkat tinggi. Beraninya kau berteriak di depan istana. Tunggu saja sampai aku menangkapmu untuk dihukum. Tetua King Feng terengah-engah karena amarahnya. Tangannya bersinar dengan cahaya hijau, mencoba menangkap Meng Yang Kuan. Tangan ini begitu kuat sehingga seolah-olah dapat menangkap dunia dalam genggamannya. Telapak tangan surga biru. Meng Yang Kuan menjadi serius dan mengaktifkan kekuatannya, siap menghadapi tetua itu. Murid Lin Fan perlu menemui guru besar. Guru besar, murid itu memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilaporkan. Lin Fan berteriak sekeras yang dia bisa, tetapi teriakannya tidak pernah mendapat respons. Itu seperti batu yang dilemparkan ke lautan. Lin Fan semakin gugup. Level saudara senior Meng 2 level di belakang tetua itu. Tidak mungkin dia bisa menang. Jika guru besar tidak muncul, mereka berdua akan tertangkap. Tetapi ketika Lin Fan melihat ke atas, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Meng Yang Kuan sebenarnya memiliki keuntungan besar atas tetua King Feng. Ini tidak mungkin. Tidak ada waktu untuk merasa terkejut. Jadi, Lin Fan terus berteriak sekeras yang dia bisa. Adik junior King Feng, ada apa? Pada saat ini, orang lain datang. Adik senior, tangkap mereka berdua. Kedua bajingan ini berteriak di depan istana. Tetua King Feng berteriak kegirangan. Dia tidak menyangka Meng Yang Kuan bisa menekannya. Dia lebih kuat darinya, tetapi dia ditekan sekarang, yang tidak dapat diterima. Lin Fan menatap orang yang datang mendekat. Ia ketakutan, karena orang itu berada di level surgawi kecil. Perbedaan levelnya terlalu besar. Jika orang ini bertindak, tidak mungkin saudara Meng bisa melawan. Ia harus melakukan sesuatu dengan cepat, atau keadaan akan menjadi tidak terkendali. Guru besar, untuk apa Anda bermeditasi? Sekte Anda akan dihancurkan oleh orang lain. Apakah Anda tuli atau apa? Lin Fan berteriak tanpa beban. Meng Yang Kuan hampir pingsan saat mendengar apa yang dikatakan Lin Fan. Mengapa saudara junior Lin begitu tidak sopan terhadap guru besar? Orang yang baru saja datang mendengar pernyataan tidak sopan itu, dan langsung menyerang dengan sangat marah. Ruang tampak tertekuk karena kekuatan itu, membuat Lin Fan merasa sulit bernapas atau bergerak sama sekali. Lin Fan sangat terkejut, apakah saya akan mati lagi? Tetua ke-18, mohon ampun. Meng Yang Kuan berteriak saat melihat tetua ke-18 menyerang. Jika saudara junior Lin menerima pukulan itu, ia pasti akan mati, tidak seperti terakhir kali. Namun, dia tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Lin Fan sekarang. Dia hanya bisa berharap tetua ke-18 cukup berbelas kasih untuk tidak membunuh Lin Fan. Tidak menghormati guru besar, hukumannya hanya kematian, kata tetua ke-18 dengan kejam. Dia sama sekali tidak berniat menahan diri. Saat Lin Fan sedang menunggu hal yang tak terelakkan terjadi, ruang tiba-tiba membeku, dan serangan itu berhenti di tengah jalan, menghilang ke udara tanpa mencapai Lin Fan. Kalian semua bisa berhenti sekarang. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari istana. Guru besar. Lin Fan merasa lega. Ini pasti guru besar. Pada saat yang mendesak ini, guru besar menyelamatkannya, dan dia bisa merasakan rasa terima kasih yang luar biasa padanya. Lin Fan berpikir sambil mendesah lega, bagus, bagus. Jika aku mati di sini, itu akan menjadi buruk. Semuanya, masuklah. Meng Yang Kuan juga merasa lega. Jika guru besar tidak bertindak sekarang, konsekuensinya akan mengerikan.
Baik tetua ke-18 maupun tetua King Feng merasa bahwa murid yang tidak sopan itu harus dieksekusi. Lin Fan menatap mereka tanpa rasa khawatir. Mereka akan membunuhnya, tetapi guru besar menghentikan mereka. Dia percaya pada guru besar, dan tahu dia bisa mengandalkan penilaiannya yang baik. Lin Fan kemudian mengikuti semua orang ke dalam istana, dipenuhi dengan keyakinan. Di dalam istana, tidak ada apa-apa selain 8 pilar. Di tengah pilar ada seorang pria berpakaian biasa, duduk dengan damai dalam posisi meditasi. Tingkat 3 Celestial Agung. Ketika Lin Fan melihatnya, dia benar-benar terkejut karena dia adalah orang tingkat Celestial Agung pertama yang pernah dia temui. Dan lelaki ini juga merupakan seorang Celestial Agung level 3. Namun, Lin Fan sama sekali tidak senang. Ia bahkan lebih khawatir. Sang Guru Agung adalah seorang Celestial Agung tingkat 3, tetapi Kaisar Yan masih berani bekerja sama dengan sekte lain untuk menyerang sekte Saint Devil. Ini berarti bahwa semua Guru Agung lainnya harus memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan Guru Agungnya. Guru Agung, ... Jadi, Anda yang mengira saya tuli. Guru Agung duduk di sana dan bertanya tanpa emosi. Lin Fan menjadi gugup saat mendengar pertanyaan itu. Guru Agung menyimpan dendam. Ini berbeda dari apa yang dipikirkannya saat memasuki tempat itu. Saya tidak benar-benar bermaksud begitu, Guru Agung. Lin Fan tidak bisa bertindak tanpa henti. Jika ia membuat Guru Agung marah, ia bisa menghabisinya tanpa menggerakkan jarinya. Seorang pria seharusnya bisa melangkah maju dan mundur. Guru Agung memandang Lin Fan dan bertanya, apa yang begitu penting sehingga kalian berdua harus mempertaruhkan nyawa untuk menemuiku? Meng Yang Kuan memandang Lin Fan dan mengangguk. Ia tahu hanya Lin Fan yang bisa menjelaskan semuanya dengan saksama. Grandmaster, aku mendengar Kaisar Yan di dinasti Yan Agung mengatakan bahwa dia akan bekerja sama dengan sekte lain untuk menyerang sekte kita. Setelah Lin Fan selesai berbicara, baik tetua ke-18 maupun tetua King Feng berseru kaget, tidak mungkin. Grandmaster mengangkat kepalanya saat matanya berbinar. Kau hanya murid sekte luar. Beraninya kau mengatakan ini, mengapa Kaisar Yan bekerja sama dengan sekte lain untuk menyerang kita? Kita memiliki hubungan baik dengan sekte lain. Tetua King Feng berteriak. Petik 2, Grandmaster, Tetua, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kaisar Yan tampaknya adalah peri celestial, tetapi dia sebenarnya adalah celestial kecil tingkat 7. Sekte lain setuju untuk menyerang kita karena Grandmaster memperoleh semacam darah dewa. Lin Fan tidak menyimpan rahasia apapun. Dia tahu jika dia tidak membocorkan semua yang dia ketahui, tidak ada yang akan mempercayainya. Apa? Bagaimana mereka tahu? Kedua tetua itu terkejut. Darah dewa adalah rahasia besar sekte itu. Namun, orang lain mengetahuinya. Tidak, kau berbohong. Kau mengatakan Kaisar Yan adalah celestial kecil tingkat 7. Jadi bagaimana kau mendengar percakapan mereka? Tetua King Feng tidak dapat mempercayai ceritanya. Pada saat ini, guru besar menatap Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Tampaknya dia juga ingin mengetahui kebenarannya. Aku memiliki keterampilan bela diri khusus sebelumnya. Jika seseorang mempraktikkannya ke tingkat yang tinggi, aku akan menjadi tidak terlihat, dan tidak akan ada jejakku. Ketika aku sampai di dinasti Yan Agung, aku tidak melakukan apa-apa, jadi aku menjadi guru di sekolah langit surga. Suatu hari, Kaisar Yan dan istrinya datang mengunjungi sekolah, di mana aku mendengar percakapan mereka saat aku tidak terlihat. Lin Fan memutuskan untuk berterus terang, dia pun masuk ke mode siluman untuk membuktikan pernyataannya. Keterampilan yang luar biasa, semua orang di aula terkesima dengan keterampilan bela diri itu. Bahkan sang guru agung pun terharu. Ketika murid itu menghilang, memang benar tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Ini adalah keterampilan bela diri yang luar biasa. Bab 80, Kekacauan dimulai. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Kakak senior, apakah menurutmu guru besar mempercayaiku? Lin Fan menatap kakak seniornya setelah dia diusir oleh guru besar. Meng Yang Kuan sangat khawatir karena krisis yang akan datang, dan sama sekali tidak bisa tenang. Dia melakukannya. Meng Yang Kuan akhirnya mengangguk. Mengapa guru besar tidak mengatakan, apapun seperti, bersatu bersama untuk menghadapi krisis? Lin Fan bertanya-tanya dengan lantang. Guru besar tidak tahu bagaimana menyatukan kekuatan, selalu berusaha bertindak sendiri saja. Persatuan menghasilkan lebih banyak kekuatan, dan itulah sesuatu yang sangat diyakini Lin Fan.
Kakak junior, ya, Lin Fan menatap kakak seniornya dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan kakak seniornya. Sebenarnya, guru besar percaya bahwa konsep bersatu bersama tidak ada gunanya. Kali ini, begitu banyak sekte akan menyerang kita. Mereka akan mengirim orang-orang yang berada di atas level perisurgawi. Murid-murid sekte luar, bahkan murid-murid sekte dalam pasca surgawi, pada dasarnya tidak berguna. Mengirim lebih banyak dari mereka hanya membuang-buang nyawa. Perbedaan antar level terlalu besar. Oleh karena itu, persatuan tidak begitu berguna. Kata Meng Yang Kuan, sekte Saint Devil lebih kuat dari kebanyakan sekte, jika dibandingkan satu lawan satu. Namun, jika banyak sekte bersatu melawan mereka, sekte itu pasti akan hancur. Bagaimana? Lin Fan telah tinggal di dunia ini untuk waktu yang lama, tetapi dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Seorang manusia perisurgawi dapat mengalahkan ratusan, dan bahkan ribuan manusia pasca surgawi. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh level-level utama. Meningkatkan kuantitas secara harfiah tidak ada gunanya. Ketika Lin Fan berada di level pasca surgawi, dia mencoba membunuh Mo Yi, yang pingsan. Tetapi Lin Fan tidak dapat menghancurkan tubuhnya sama sekali. Itulah perbedaan antar level. Jika seseorang benar-benar ingin memperbaikinya, seseorang harus menggunakan senjata tingkat Xuan. Nanti, guru besar akan memberitahu seluruh sekte. Meng Yang Kuan mendesah. Kakak senior, ini tidak benar. Jika ada mata-mata di sekte, memberitahu seluruh sekte akan didengar oleh Kaisar Yan. Kata Lin Fan. Meng Yang Kuan menggelengkan kepalanya, tidak masalah apakah mereka tahu atau tidak. Mereka tahu guru besar tidak akan meninggalkan sekte Saint Devil. Kakak senior, masih ada masa depan. Mengapa guru besar tidak memimpin seluruh sekte untuk bersembunyi? Dia bisa menunggu sampai kita cukup kuat. Lin Fan bersikeras dengan pertanyaannya. Jika kamu tidak bisa bertarung, maka bersembunyilah. Jika kamu bisa bertarung, maka bertarunglah. Mengapa tidak mengubah pola pikirmu? Pada saat ini, Meng Yang Kuan menjadi serius. Kakak junior, kehormatan sekte besar tidak bisa dibuang. Ingat, dunia ini adalah rantai makanan. Sekarang, kamu pergi cari adik junior Ni dan bersiap untuk pergi. Kakak senior, bagaimana denganmu? Lin Fan melihat wajah Meng Yang Kuan yang khawatir dan mulai khawatir. Aku adalah murid sekte dalam. Aku diadopsi oleh sekte itu saat aku berusia 2 tahun. Jika sekte itu menghilang, aku akan mati untuk mempertahankannya. Jika sekte itu bertahan, aku akan hidup untuk melihatnya. Meng Yang Kuan berkata dengan suara penuh tekad sambil melihat ke depan, dan berjalan pergi. Kakak senior, Lin Fan menatap punggung Meng Yang Kuan saat dia pergi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, Lin Fan merasa sulit bernapas karena lingkungan dan keadaannya. Sama seperti yang dikatakan kakak senior Meng, guru besar memerintahkan semua murid yang berada di bawah tingkat prasurgawi untuk meninggalkan sekte itu. Setelah mendengar berita itu, semua murid jelas terkejut. Mereka merasa bahwa sekte itu akan meninggalkan mereka. Namun, ketika mereka mendengar tentang serangan yang akan datang, mereka terdiam. Beberapa murid yang berada di bawah tingkat prasurgawi kembali ke asrama mereka dan mulai berkemas diam-diam. Tetapi ada yang lain yang menolak untuk pergi dan ingin mempertahankan sekte itu. Kakak senior Ni, kakak senior Yin, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Lin Fan. Yin, Mo Chen menggelengkan kepalanya, kemana aku bisa pergi setelah pergi? Aku menganggap sekte Saint Devil sebagai rumahku. Aku akan tinggal dan berjuang sampai akhir hidupku. Kakak senior Meng tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi. Kakak senior Meng telah menjagaku sejak aku bergabung dengan sekte ini. Aku akan tetap di sampingnya dan berjuang sampai akhir. Ni Mingyang menyuarakan perasaan itu dengan suara berat. Petik 2. Kakak junior Lin, kau harus pergi. Merupakan pencapaian yang luar biasa bahwa kau membawa kembali berita itu. Tidak perlu mati di sini. Ni Mingyang mencoba meyakinkan Lin Fan. Lin Fan ragu-ragu sejenak, haruskah dia pergi atau tinggal? Bagaimanapun, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Apakah dia takut mati? Tentu saja. Namun, terkadang keadaan berbeda. Kakak senior, kalian tidak akan pergi. Aku juga tidak akan pergi. Lin Fan akhirnya berbicara dengan tegas. Adik junior, silakan pergi. Kami tidak ingin pergi karena kenangan itu. Kau baru saja bergabung dengan sekte ini belum lama ini. Bahkan jika kau pergi,
kami tidak akan mengatakan apapun, karena kami benar-benar berharap kau tetap hidup. Kata Ni Mingyang, jika sekte lain benar-benar menyerang sekte Saint Devil, semua orang yang bertahan pasti tidak akan hidup. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak perlu bicara, kau hanya bisa hidup sekali. Kematian bisa datang lebih awal atau lebih lambat dalam hidupmu. Kita tidak perlu terlalu pesimis. Bagaimana jika guru besar dapat mengubah situasi? Kata Lin Fan. Lin Fan adalah pria yang emosional. Dia mengerti alasan di balik perintah mundur dari guru besar. Guru besar ingin memberi mereka alasan untuk melarikan diri. Ketika sekte dalam kesulitan, para murid itu melarikan diri. Itu adalah sesuatu yang terdengar mengerikan dan tidak setia. Jadi, perintah itu adalah untuk menciptakan alasan bagi mereka untuk pergi. Adik junior, Ni Mingyang dan Yin Moche menatap Lin Fan dengan mata penuh penghargaan dan perhatian. Mereka menepuk bahunya tanpa sepatah kata pun. Gedung Kingxin, adik juniormu, kau harus pergi dengan yang lain. Meng Yang Kuan menatap Mu Chenyu dengan lembut. Sekte itu sedang menghadapi krisis. Dia tidak bisa terus berada di dekatnya, karena dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia harus memintanya pergi agar bisa hidup. Adik senior, kau benar-benar percaya padanya. Itu hanya rumor. Kakak senior, aku akan berbagi beberapa pandangan denganmu. Mungkin kau bisa berubah pikiran. Mu Chenyu berkata dengan suara yang dipenuhi dengan sedikit rasa dingin sambil membenci Lin Fan di dalam hatinya. Adik perempuan, jangan lakukan ini. Kau harus pergi sekarang. Jika aku masih hidup, aku akan pergi dan mencarimu. Meng Yang Kuan dan Mu Chenyu bertemu sejak lama. Pertama, dia melihatnya di sekte luar, dan mulai memperhatikannya. Kemudian, Meng Yang Kuan keluar dari sekte dalam dan bergabung dengan sekte luar. Dia pikir dia perlu mencari adik perempuan itu. Namun, suatu hari, dia muncul di belakangnya sendiri dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Itu adalah awal, dan hari ini mungkin adalah akhir. Kakak senior, aku tidak akan pergi jika kau tidak pergi. Mu Chenyu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Minggir dari hadapanku. Kali ini, Meng Yang Kuan marah dan berteriak padanya. Mu Chenyu terkejut dan takut karena perubahannya yang tiba-tiba. Kakak senior, apa yang kau katakan? Mu Chenyu tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya dan menatap Meng Yang Kuan, mencari beberapa tanda untuk membantah kata-kata itu. Aku bilang, minggir dari hadapanku.